Jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti. Seperti biasa, kali ini saya juga akan ditemani oleh Dr. Anto. Halo Dok, apa Halo kabar? Bu, baik sekali. Ya, Oke Dok. Nah, para kawargian saya sekarang kita akan membahas tentang apa ya? Isu sosial apa lagi? Apa nih Dok yang akan dibahas? ini saya mungkin agak tepi jurang yang Waduh, sekarang apa nih? nggak apa-apa lah ya gitu ya. Oke. Temanya sebetulnya kita juga sudah membahas tema ini sih, tapi ya kembali lagi ini tepi jurang itu selalu menarik karena kesannya memang nggak ada habis-habisnya. Iya. Jadi tema yang mau saya angkat kali ini yang mungkin masih agak hot, ya mudah-mudahan sih pada saat ini diterbitkan video podcast ini dilayangkan udah nggak lagi. Cuman yang pada saat kita membuat ini temanya masih perselingkuhan. Wow, masih tetap perselingkuhan ternyata Iya. para kawargian. Karena memang sepertinya untuk tema ini, kasus ini tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga nggak berhenti-berhenti ya. Iya. Masih tetap ada nih. Nah, hanya saja apa yang mau diinikan karena kita sudah beberapa kali membahas tentang perselingkuhan ya Dok ya. Tapi untuk kali ini pasti ada yang menarik nih. Jadi memang kenapa saya bilang agak tepi jurang, karena saya melihat bahwa pembahasan perselingkuhan itu biasanya satu yang membahas ini kan perempuan jatuhnya. Ya. Karena memang biasanya ya girls power ya, jadi dalam tanda kutip saya harus ya kadang akhirnya saya merasa bahwa perselingkuhan ini dibahas secara sudut pandang feminis dan emansipatif. Nah, jadi kebanyakan para wanita tersebut yang memandang ini ya dari sudut pandang feminis dan emansipatif. Nah, karena itu saya ingin memberikan sebuah ya katakanlah penyeimbang lah, yaitu dari segi maskulinnya. Wah, berarti tepat Ini sekali nih ya. dokter yang memberikan. Waduh, betul. Walaupun ya kembali, ya mungkin kita tidak membahas bahwa ini adalah perbuatan yang benar dan salah. Iya. Kembali ini mah penilaian masing-masing ya. Betul. Bahwa selingkuh itu salah dan lain-lain ya tentu saya ya boleh-boleh saja bilang itu salah. Mungkin juga ada beberapa yang bilang bahwa ya selingkuh itu kan dibenarkan asal ya katakanlah bahkan sampai poligami dan lain. Ya tapi kembali kita mah tidak membahas ini benar atau salah. Kembali saya ingin memperluas wawasan para kawargian saya semua bahwa selingkuh dari sudut pandang tadi feminis dan emansipatif ya tentu udah sering mendengar lah. Tapi lalu bagaimana selingkuh ini dipandang dari segi maskulin atau katakanlah dari sudut pandang cowoknya lah. Iya. Itu yang mau saya mungkin ulik. Iya, menarik sekali nih para kawargian karena seringkali yang dibahas, kita membahas yang seperti podcast pada sebelumnya itu kita membahasnya lebih ke umum ya. Dan lagi juga ada beberapa yang podcast atau misalnya orang yang membahas tentang tadi yang dokter sampaikan dari segi feminitasnya. Nah sekarang kita akan membahas dari segi cowok. Nah kebetulan gitu, narasumber kita adalah Dokter Anto, ya pasti cowok ya. Ya, mudah-mudahan lah. Nah ini jadi gimana nih Dok, kalau menurut dokter ya melihat fenomena ini Dok? Ya, sebetulnya sih begini, ketika saya bicara feminin dan maskulin, ini tentu saja bukan maksud saya untuk membeda-bedakan ya, dalam artian, oh ya ini golongan feminim, oh ya ini golongan maskulin, tidak. Tapi saya percaya bahwa semua hal di dunia ini memang satu, ada keseimbangan. Ya tadi ada sisi feminim, harus ada sisi maskulin. Ada terang, ada gelap, ada baik, ada jahat. Dan keduanya ini kan harus seimbang. Betul. Dan kita terang terus nggak bisa. Malam terus nggak bisa. Iya, betul. Semua mau jadi laki-laki, ya apa jadinya? Iya. Gitu. Atau tadi malah kebalik-balik, yang perempuan mau jadi laki, yang laki mau jadi perempuan. Nah, bisa dibayangkan kan? Ya seperti itulah dunia kita sekarang kan? Iya, betul. Jadi satu, bahwa dunia ini ada keseimbangan pasti. Kedua, di mana masing-masing pihak ini tentu kan sebetulnya punya peran masing-masing. Ya kan? Sisi feminin punya peran, sisi maskulin punya peran. Kan begitu. Nah,
Karena itulah saya ingin membahas ya hal yang katakanlah mungkin sudah banyak dilupakan oleh pasangan-pasangan yang mau menikah. Di mana di sini tentunya harus juga ada peran maskulin dan peran feminin. Nah, kan begitu. Ya nggak mungkin maskulin nikah sama maskulin ya kan. Kembali walaupun itu mau dilakukan, ya ada aja sekarang ya. Feminim mau menikahi feminin, mangga ya ada aja. Bukan saya membolehkan, tapi ya kenyataan itu ada betul. gitu kan. Tapi kembali kalau kita mau benar, ketika kita menuju sebuah rumah tangga, tentu kan harus ada peran maskulin, ada peran feminin. Supaya nanti anaknya juga jelas. Betul. Ada peran maskulin, ada peran feminin, ada peran ayah, ada peran ibu. Betul. Kalau ibu dua-duanya bingung, ayah dua-duanya bingung. Udah pasti begitu. Ya kan? Kembali banyak orang lupa tadi, ada peran maskulin ini apa? Ya kembali kalau katakanlah kita mengambil sebuah dasar teori agama gitu kan, ya memang peran maskulin ini adalah peran pemimpin. Di mana dia harus menentukan arah, tujuan, bertanggung jawab, dan ya melindungi pengikutnya. Peran feminim di sini ya memang kalau dari segi itu tadi tanggung jawab dan lain-lain ya memang dia tanggung jawabnya adalah mengikuti pemimpinnya. Saya banyak lihat di ya TikTok atau apa ya, sekarang kan ada yang lucu-lucuan di mana seolah-olah laki-laki ini takut banget ya sama perempuannya gitu kan. Takut begitu apa pokoknya apa-apa mah perempuan, kayak seolah-olah dia yang memimpin. Ya, saya tidak tahu ini benar atau salah ya, tapi kalau saya melihat tadi dari segi peran ini, nah ini kembali berarti peran ini agak aneh. Ya, betul. Sebetulnya karena harusnya ya sisi maskulin itu adanya di laki-laki, sisi feminim adanya di perempuan. Ya, perempuan mengurus anak, mengurus rumah dan segala macam. Nah ini laki-laki dia yang bertugas untuk melindungi, bertanggung jawab dan lain-lain. Kadangkala yaitu tadi banyak perselingkuhan itu terjadi. Saya tidak akan juga membela, tapi saya juga akan bilang yang harus dipahami oleh setiap wanita, terutama yang mau menikah. Terus terang Anda yang lebih susah daripada laki-laki. Jujur saya akan bilang, kenapa? Tadi Anda harus sadar sebagai perempuan perannya pengikut. Berarti apa? Perempuan harus memilih pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar, ya otomatis kemungkinan selingkuhnya nggak ada. Kecil. Kan nggak ada. Kembali Anda sebagai perempuan harus memilih pemimpin yang benar. Laki-laki juga sama. Tapi kan kembali kita lihat. Kalau kita lihat tadi dari peran tersebut, ya lebih susah mana sih? Pengikut milih pemimpin atau pemimpin milih pengikut? Karena kan sekali lagi, sebagai pengikut ya sudah saya ya istilahnya mah pimpinan perintah apa ya saya ngikut. Imam perintah apa saya ngikut kan gitu. Sebagai laki-laki sebetulnya mungkin tidak terlalu repot. Ya pokoknya dia cuma tinggal milih ya pengikut yang mau ngikut saya. Nggak mau ngikut saya ya sudah. Nggak usah repot. Nah disinilah kadang-kadang ketika pasangan mulai ya katakanlah goyang dan segala macam. Nah sudut pandang emansipatif tadi yang saya bilang itu seolah-olah menempatkan ya ini mah ya mungkin dari sudut pandang saya silakan mungkin nanti para kawan yang menonton mungkin punya komentar dan lain-lain mau meluruskan boleh saja saya mah nggak masalah. Tapi di sini saya melihat kadang-kadang jadi kesannya seolah-olah setara. Nah yang jadi masalah kan kemudian kalau betul-betul setara, sekarang kalau ada masalah dan keduanya berbeda pendapat mana yang harus dijalankan? Karena apa? Ya kamu benar, saya benar. Kembali tadi kalau jelas peran pimpinannya siapa, ya udah berbeda pendapat mah pasti ada. Dan sebagai pemimpin yang baik dia harus mendengarkan pendapat dari pengikutnya. Tapi keputusan ada di tangan siapa? Nah, kan jelas jadinya. Dan sudah pasti itu tadi, kalau dia bertanggung jawab ya dia juga tidak akan membuat keputusan yang menyulitkan pengikutnya kalau memang tidak terpaksa. Ataupun jika itu memang keputusan yang sulit, maka dia pasti sudah mempertimbangkan secara matang bahwa
istilahnya ya keuntungannya atau tujuannya harus lebih besar dari katakan kerugian yang mungkin diderita. Nah kan harus seperti itu, jadi jelas. Maka yaitu tadi, ketika kita menjadi seorang pemimpin tadi, kalau saya lihat dari sudut pandang maskulin yang benar, ya seorang maskulin yang benar tadi, kalau saya sudah memilih pengikut, dan pengikut ini memenuhi apa yang peran dia, maka saya juga harus memenuhi peran saya. Itu tadi, saya bertanggung jawab, saya membuat tujuan, dan lain-lainnya itu tadi. Maka katakanlah kalau saya seorang maskulin sudah menikah dan tujuan saya menikah lagi. Nah ini mungkin akan jadi tanda tanya. Kalau begitu di awalnya ngapain? Nah ini juga yang harus menjadi pertimbangan ketika sebelum menikah. Harusnya kan tadi, kalau masing-masing si perempuan dan laki-laki ini sudah sadar perannya, ya perempuan kan pasti juga akan harusnya jauh lebih riweuh ya ketika memilih. Karena apa? Ini sekali saya pilih. Ya makanya kan dibilang sampai ketika kita menikah bagi perempuan itu surga pindah ke kakinya laki-laki kan, bukan di ibu lagi. Karena apa? Karena itu tadi, apapun kata pemimpinnya, perempuan harus ngikut loh. Jadi nggak bisa kita nolak dan segala macam, ini kan nggak bisa. Tapi kalau terus akhirnya tadi salah, milihnya salah, nah ya maka ya betul itu jadi neraka dia. Kenapa? Karena tadi selama kamu masih dalam status pernikahan, ya itu pemimpin ikut. Tapi kalau misalkan benar, ya kan enak aja. Dan kemudian tadi pemimpinnya juga ya ibaratnya mah ya hampir sama lah kayak kampanye, kan harusnya juga jelaskan gitu kan. Saya sebagai nanti katakan calon imam, kamu lah mau calon pemimpin, mau calon kepala rumah tangga lah. Tapi perjelas, berani tanggung jawab bahwa ini yang saya inginkan dalam rumah tangga, kamu perannya ini, masalah ini itu, perjelas. Dan ya kembali, bahkan kalau memang perlu, katakanlah ya katakan kalau sekarang kan lagi ngetrennya poligami ya gitu kan, ya perjelas. Kalau kamu tidak bisa memenuhi itu, saya akan poligami. Kamu setuju, ikut. Tidak setuju, jangan. Ya kita juga tidak boleh jadi maskulin yang misalnya menye-menye ya. Iya, nantilah lihat aja. Nah itu nggak bisa. Kembali, itu bukan maskulin juga berarti. Kalau itu yang perempuan pilih sebagai pasangannya, ya siap-siap. Nah itu yang buat saya harus kita perjelas lagi perannya masing-masing, supaya tadi tidak terjadi katakanlah kekecewaan. Karena kalau di awal itu sudah jelas perannya tadi maskulin, feminin, menurut saya harusnya ya selama perempuan menjalankan perannya, ya femininnya menjalankan perannya, laki-laki juga menjalankan perannya, ya tidak akan ada perselingkuhan. Buat apa? Wow, menarik sekali ternyata kewargian saya guys semuanya. Nah, berarti kan dok ya, kalau seandainya tadi dokter bilang memang kan harus diperjelas ya perannya. Artinya di awal juga berarti harus ada kesepakatan dong sebelum menikah ya dok ya? Betul sekali. Nah itulah memang makanya nanti ya saya dan Bu Widi memang melihat masalah ini kan masalah yang cukup penting ya. Kita melihat banyak kok generasi sekarang kok begini ya. Dikit-dikit nikah pisah, dikit-dikit nikah pisah. Nah ini apa masalahnya gitu kan. Nah terutama kita melihat memang dari persiapannya dulu kan tadi kan. Ya kembali, masalah peran ini kan hanya satu masalah. Betul. Dibandingkan ya persiapan-persiapan yang harus dilakukan, ini mungkin masalah pertama lah. Tapi tadi ketika bicara masalah keuangan, masalah katakanlah nanti tempat tinggal di mana, pekerjaan, sosial dan lain-lain. Ya itu kan ada yang pokoknya begitu nikah kamu teh udah nggak boleh tuh media sosial, tutup semua gitu kan. Ada juga yang seperti itu kan. Nah kembali, hak dan kewajibannya apa? Ya memang ini kan semua pengetahuan yang bagus.
Tapi itu juga, kita juga harus menyadari bahwa mungkin saja yang seperti dulu pernah kita bahas, ada trauma-trauma, ada emosional-emosional yang menghalangi Ya, terpenuhinya kewajiban-kewajiban ini. Itu kan betul. juga bisa. Mhm. Dan ya kenapa kita bikin seperti ini kan juga kita juga melihat bahwa Mhm. nah ini mungkin yang lanjutannya ya, jangan sampai ini kan jangan sampai seperti kasus yang kemarin akhir-akhir ini terjadi, ini penyelesaiannya lewat media sosial. Ah, Ini kan juga cukup iya. aneh gitu ya, Betul. ketika ini disebar ke media sosial tadi, ya mungkin saya kembali menambahkan sisi maskulin dari katakan laki-laki bahwa ya yang satu-satunya yang tidak bisa Anda lukai adalah harga diri. Mhm. Nggak boleh gitu kan ya, kayak ini katakanlah sudah ngumbar aib di mana-mana walaupun saya tidak mengerti gunanya apa. Iya. Kalau memang itu bermasalah, ya sudah ngomong misalkan ya maunya gimana, mau Mhm. mau pisah, Mhm. mau lanjut tapi gimana, Iya. ya selesaikan. Kalau perlu undang bantuan profesional. Mhm. Ya seperti kita bisa konseling pernikahan, mau couple konseling, mau konseling marriage. Kenapa? Ya karena memang harus ada yang istilahnya wasit. Iya, jadi penengah ya. Iya, kadang-kadang kan begini ya, ketika masalah ini terjadi, itu kan Mhm. kadang-kadang kita cuman ribut aja, ribut ya, Iya. gini 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 gitu, tapi akhirnya nggak dijalankan. Nah, ketika nggak dijalankan, siapa yang istilahnya mencatat? Mhm. Karena masing-masing, ya itu kan kata kamu, nanti yang sebelahnya juga, ya itu kan kata kamu. Nah, ini kan nggak bisa. Tapi dengan kita konseling, minimal tadi, minimal Mhm. kayak ada wasitnya lah. Sebagai konseling pernikahan atau konselor pernikahan, kita juga kan tidak melihat, oh ini yang benar, ini yang salah, tidak. Iya. Kita kan akan melihat dari sudut pandang pasangannya seperti ini, dari sudut pandang pasangannya ini seperti ini. Oke, sekarang kesepakatannya dulu bagaimana? Nah, itu Iya, dulu kan yang kita catat. betul. Pertemuan berikutnya baru kita kan konfrontir. Mhm. Dari kesepakatan yang kemarin seperti apa. Nah, ternyata ada salah satu pihak yang melanggar. Oke, kalau ini terlanggar, maka sekarang bagaimana? Apakah mau diteruskan atau mau introspeksi atau Mhm. kan seperti itu. Mhm. Jadi jelas. Dan sekarang kalau di media sosial, nah ini perannya apa? Netizen ini perannya apa? Karena pada akhirnya tadi dari segi sudut pandang maskulin, kalau pasangannya masih mau bersama, sebagai laki-laki, ya saya akan bilang udah nggak mungkin. Kenapa? Harga diri sudah diinjak-injak, ya sulit gitu kan. Walaupun saya juga paham bagi sang wanitanya juga merasa sangat sangat dilukai, betul. Iya, betul. Tapi yang jadi masalah itu tadi, Mhm. kita harus paham, kita mau menyelesaikan masalah Mhm. atau mau menambah masalah. Iya. Kan terbukti sekarang kan akhirnya selain netizen adalah keluarganya ikut Iya, campur dan betul. lain-lain. Dan herannya adalah, ya jangan ikut campur. Jangan, loh, Anda mengundang satu Indonesia untuk ikut campur. Lalu ada keluarga datang mau ikut campur, jangan ikut. Iya susah gitu kan. Ya kembali lagi tadi, saya sangat paham kenapa perilaku ini dilakukan, bahwa Mhm. ya pihak yang ini sangat tersakiti, pihak yang ini juga akhirnya tersakiti, dan akhirnya sekeluarga tersakiti. Netizen mah senang, ada tontonan. Ya itu kan Betul. kembali itu Mhm. tadi, ya Mhm. itulah yang jadi masalah dengan pernikahan zaman sekarang. Jadi kalau dari segi maskulin, saya hanya menyampaikan ya itu tadi, Mmm. bahwa ada perannya masing-masing. Eh, saya tidak katakanlah, saya tidak menolak untuk emansipasi, enggak. Cuman kalau Mhm. saya melihat kadang-kadang, lah nggak ada perlunya. Iya, kadang kebablasan juga, Dok. Ya kalau itu mas saya nggak tahu ya. Iya. Tapi yang jelas saya melihat tidak ada perlunya. Kenapa? Karena tadi sudut pandang saya adalah Mhm. semua di dunia ini diciptakan ada keseimbangannya. Iya, betul. Semua punya peran masing-masing dan Betul. tidak perlu kita mengambil peran yang lain kalau memang peran itu ya masih ada yang menjalankan, buat apa? Betul. Saya juga nggak pengen hamil. Lalu kenapa ada Perempuan ini perempuan mau ngambil, "Wah, kan sekarang perempuan harus bekerja dan lain-lain." iya, Ya, setara katanya. ya kalau saya sih, kalau memang mampu, mah Mhm. enggak. Makanya kan kalau saya selalu bilang ketika wanita bekerja sekarang gini aja, perempuan itu punya kewajiban kan, yaitu Iya. yaitu tadi ya katakan yang kewajiban yang hakiki, yang Mhm. tidak bisa digantikan apa? Mhm. Menyusui, Betul. ya kan? Mhm.
Ya kalau laki-lakinya suaminya bisa menyusui, mas saya mah enggak gitu. Tapi kan ini nggak bisa. Dia harus menyusui dan dia katakanlah masih memilih untuk bekerja. Kalau buat saya sebagai tadi sosok maskulinnya, pemimpinnya, kalau saya membiarkan dia harus menyusui sambil bekerja, belum ngurus saya, katakanlah gitu ya, kan ini namanya saya sebetulnya jadi maskulin yang pemimpin yang zolim kan. Kenapa? Karena saya menyerahkan begitu banyak tanggung jawab yang tentu saja secara fisik kemungkinan besar tidak mampu, ataupun kalau mampu ya habislah fisiknya. Ya itu sih kalau dari maskulin yang saya Iya, sangat menarik ya para kawargian. Saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam suatu pernikahan jika terjadi suatu perselingkuhan bisa jadi karena di dalamnya peran maskulin dan feminin tadi menjadi tidak jelas atau pada akhirnya jadi tumpang tindih ya, berebut gitu kan. Harusnya yang harus menjadi peran maskulinnya itu memang benar-benar menjadi peran maskulin, akhir-akhir ini malah jadi kebanyakan jadi terbalik ya. Yang jadi yang femininnya itu jadi maskulin, yang maskulin jadi feminin tadi. Dan itu akhirnya tidak bisa. Otomatis di dalam suatu rumah tangga menjadi ada rasa ketidaknyamanan begitu ya Dok. Apalagi kalau sudah harga diri terinjak-injak karena pasangan terutama yang menjadi seorang istri merasa juga lebih powernya memiliki lebih kuat ya. Nah itu akan menjadi masalah juga. Ada pesan tambahan Dok sebelum kita akhiri Dok? Ya jadi tadi intinya dari saya ingin melihat sudut pandang perselingkuhan ini dari segi maskulin itu tadi. Ketika peran ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tadi secara kodrat atau secara alami, maka ya tadi akan ada gejolak baik dari segi perempuan ataupun dari segi laki-lakinya. Nah ini akan membuat tadi betul kata Ibu tidak nyaman. Nah tidak nyaman ini dia akan mencari ya di luar otomatis kan, di mana sisi-sisi dia merasa oh maskulin lagi nih saya nih, kan gitu. Itu tadi ya kembali itu bisa jadi salah satu penyebab perselingkuhan. Kemudian yang kedua yaitu tadi dari awal pahamilah perannya masing-masing bahwa oke, kamu pemimpin, oke aku pengikut, atau kebalikannya, oke kamu pengikut, aku pemimpin. Ya ini yang jelas harus clear. Supaya itu tadi kembali ketika ini tidak clear, tadi akan menimbulkan ketidaknyamanan lagi. Sehingga ya lagi-lagi gitu kan, cari-cari di luar. Padahal ya katakanlah kalau kita secara tadi pemimpin yang baik ketika sudah dipenuhi gitu kan, ya saya sebagai pemimpin punya kebutuhan nih, ikut, dan itu tadi apalagi ya lebih bagusnya kalau sekarang di depan diomongin katakan kalau kamu nggak bisa mau poligami mau ini ya kalau terima ya mangga dilanjutkan ke pernikahan, tapi kalau tidak ya jangan. Nah itu kan juga harus diperjelas supaya tidak menjadi tadi alasan untuk selingkuh. Kenapa? Karena ya itu harusnya kan saya poligami tapi enggak gitu. Nah terus yang ketiga ya tadi bahwa ketika bisa saja ada trauma atau luka batin yang menghalangi kewajiban-kewajiban kita baik sebagai suami ataupun sebagai istri, ya sebagai pasangan lah. Nah maka ya itu juga yang sebetulnya harus kita selesaikan. Ya saya kan harusnya bisa ya meladeni dia dengan lebih baik, tapi kenapa ya saya kok kesel gitu. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang menghambat. Nah itu berarti juga sudah mulai tanda-tandanya bahwa mungkin saja dibutuhkan bantuan. Ya baik pertama ke konselor pernikahan dulu atau konseling pasangan. Dan jika memang ada gangguan atau hambatan emosional ya berarti ke terapis kesehatan mental profesional ya seperti saya atau Bu Widi. Ya itu yang mau saya sampaikan. Jangan sampai tadi ya satu dunia tahu gitu kan. Padahal ya tidak menyelesaikan masalah, tapi itu tadi menambah masalah. Ini yang saya sayangkan, yang harus kita perhatikan juga ke anak-anak. Bagaimana efek secara psikologisnya ketika melihat seseorang yang seharusnya dia hormati, ya katakan ayahnya, tiba-tiba dihujat ini itu kan ini kan kita juga harus paham. Betul. Jangan sampai anak-anak kita juga menjadi korban
dari hal-hal seperti itu. Mungkin. Oke, cukup menarik ternyata Kawargian Sayaga pembahasan kita kali ini. Namun waktu tidak memungkinkan kita untuk membahas lebih banyak lagi, kita terbatas. Namun kalau seandainya ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe. Dan jika ada yang ingin mengetahui tentang informasi segala macam tentang hipnoterapi, silahkan klik di Sayaga Hipnoterapi Bandung. Kami berdua mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam.